what's up? Balik lagi di Zoo Channel. Kali ini mau bahas sebuah alur cerita film Cloudy with a Change of Meatball yang dirilis di tahun 2009. Film ini diproduksi oleh Sony Pictures Animation dan didistribusikan oleh Columbia Pictures. Sepertinya kita tahu banyak film animasi yang diproduksi oleh Sony Pictures ya guys. Contohnya film animasi Monster Inc., Shrek, Hotel Transylvania, dan masih banyak lainnya. Wah, pasti kalian penasaran kan? Ya udah, daripada berlama-lama, mending langsung aja kita ke inti filmnya. Film dimulai di sekolah dengan anak kecil yang mengacungkan jarinya. Anak itu bernama Flynn Lockwood. Flynn melakukan sebuah presentasi proyek yang menjelaskan di mana ada masalah utama yang dihadapi oleh anak-anak seumurnya, yaitu tak jauh dan tak bukan adalah tali sepatu. Maka Flynn itu menciptakan semprotan yang jika disemprotkan bisa berubah menjadi sepatu. Seketika teman-temannya kagum. Ya, di sekolah belum lengkap kalau nggak ada anak rese. Bukan yang mengagumi, si teman kelasnya Flynn malah mengoloknya dengan berkata bagaimana cara melepaskannya. Seketika Flynn diam. Flynn pun ternyata tidak tahu bagaimana cara melepaskannya. Sampai teman-teman sekelasnya Flynn menertawakannya. Jam bel pulang sekolah pun berbunyi. Semua anak sekolah pun pulang. Flynn pun pulang dengan menangis di bawah turunnya hujan. Sampai di rumah pun ternyata sepatu itu belum juga terlepas. Dengan berbagai cara ia lakukan, sepatunya tidak juga terlepas. Orang tuanya yang khawatir pun mencoba mengetuk pintu kamarnya. Lalu ibunya masuk ke dalam kamarnya untuk menghiburnya. Ibunya berkata bahwa mungkin dulu orang-orang mengira ilmuwan itu orang aneh, tapi dia tidak pernah berhenti. Juga ibunya memberikan jas putih sebagai kado ulang tahun Flynn. Flynn pun sangat senang dan memeluk sang ibu. Dari situ Flynn mulai kembali bersemangat membuat sesuatu yang hebat. From that moment on, Control television! eventually. No, please, just leave. Tapi ciptaannya tidak pernah berhasil. Sebenarnya impian Flynn adalah membantu kota kelahirannya. Pulau yang kecil bahkan terlihat di peta sangat tak terlihat. Kotanya bernama Swallow Falls. Terkenal dengan sardennya, tapi sayangnya merek sarden ternama di kota tersebut tutup. Karena seluruh dunia menyadari kalau sarden menjijikan. Terpaksalah kota tersebut hanya memakan sarden yang tak diinginkan orang lain. Eating the sardines that no one else wanted. Dried, candied, and juiced. Hidup terasa hampa, tapi Flynn sebaliknya, dia mencoba menemukan harapan baru. Flynn yang berjalan memasuki ruangannya mencoba ingin menciptakan mesin yang mengubah air menjadi makanan. Lalu dia menunjuk asistennya, seekor monyet yang memakai headband di kepalanya bernama Steve. Steve bisa berbicara manusia dengan alat ciptaannya Flynn. Steve, 10. Di laboratoriumnya, Flynn pun mencoba menciptakan mesin ciptaannya. Button on. Memory activate. Blueprint. Radiation matrix. Secure. Coolness enhancement complete. Tak lupa dia santuy-santuy dulu minum kopi. Melanjutkan lagi dengan mencolok-colok kabelnya. Lalu memasukkan air dan hasilnya adalah zong, rumah Flynn malah mati lampu. Saat Flynn mau menyalakan lampunya, tiba-tiba sang ayah datang hingga membuat Flynn kaget. Di sini sang ayah berkata, Flynn yang telah beranjak dewasa sudah waktunya untuk mencari pekerjaan sesungguhnya. Dan berhentilah membuat sesuatu yang selalu gagal. Dengan sedihnya, Flynn menjawab kalau dia bisa melakukannya. Ibunya pun mengetahui itu, kata Flynn. Ternyata ibunya sudah lama meninggal. Tapi Flynn selalu ingat nasihat dari ibunya. Scene berpindah di toko pancing ayahnya. Ayah Flynn dan anaknya itu membuka toko pancing tersebut. Saat sedang jaga toko, ada acara TV dengan Pak Wali Kota menjadi pembicaranya.
Di sini dia menyampaikan dia akan membuka wisata sarden bagi turis. Tak tanggung-tanggung dia menghabiskan banyak anggaran dan pembukaannya berlangsung di hari itu siang hari. Orang-orang pun pergi ke acara itu, hanya Flynn lah yang tak mau pergi ke acara itu. Kemudian acara pembukaan pun dimulai. Saat Pak Wali Kota berbicara, ternyata Flynn mengendap-endap dan mencoba menyalakan mesinnya. Karena mesin itu membutuhkan 7.000 gigajoule listrik untuk menyalakan mesinnya. Lalu dia mendekati tenaga listrik. Sayangnya ditahan oleh Earth sang polisi di sana. Earth berkata agar jangan mengacaukan apapun dengan ciptaannya. Dia selalu mengawasi Flynn dengan mata melototnya. Tapi tetap saja Flynn ingin menyalakan mesinnya. Dia pun mengendap-endap dan mulai menghubungkannya dengan tiang listrik di tengah kota. Synthesis, go! Cheeseburger. To get better. Lagi-lagi usahanya gagal, malah membuat seisi kota mengalami kerusakan. Bahkan ayahnya yang sudah kecewa pergi begitu saja ketika melihat Flynn. Karena malu, Flynn pun berlari ke laut, duduk dan merenung di sana. Ketika dia merenung, di sana dia bertemu dengan reporter berita cantik dan ahli cuaca bernama Sam. Saat Sam mau duduk, kakinya mengenai mata Flynn. Dia langsung ingat bahwa Flynn lah yang membuat karirnya hancur. Karena Flynn lah yang menjadi penyebab masalah di pembukaan acara tadi. Sam pun mulai memarahinya. Saat Sam sedang mengoceh-ngoceh ke Flynn, tiba-tiba Flynn melihat makanan kecil jatuh dari atas awan. Flynn pun lalu melihat ke atas awan dengan kagetnya. Dia memperhatikan makanan yang jatuh, ternyata mesin buatannya pun berhasil. My machine works. Seluruh para penduduk kota menyaksikan makanan-makanan yang jatuh dan mulai mencicipi burger yang jatuh itu. Sam pun mulai melaporkan hal itu ke televisi. Lalu seisi kota mulai mengetahui Flynn lah yang membuat hal itu. Kemudian Flynn diminta oleh para penduduk untuk membuat makanan yang lebih banyak lainnya. Awalnya ayah Flynn tidak setuju, tapi setelah dibujuk-bujuk akhirnya ayah Flynn pun mengizinkannya. Flynn mengajak Sam ke laboratorium miliknya dengan masuk melalui toilet. Flynn pun mulai menyalakan mesinnya dengan sedikit menerangkan kepada Sam. Mulailah mesin itu bekerja, lalu berbagai jenis makanan pun berjatuhan. Dengan kejadian itu, para penduduk kota merasa sangat senang. Karena sebelumnya mereka hanya makan sarden. Mereka pun mulai memakan makanan yang berjatuhan. Saat Flynn sedang mau makan, tiba-tiba saja Flynn didatangi oleh Pak Wali Kota. Di sini ia meminta Flynn untuk menjatuhkan makanan 3 kali sehari di kota itu. Hingga membuat para penduduk menjadi senang. Bahkan banyak orang yang meminta berbagai jenis makanan kepadanya. Karena penampungan yang hebat itu, dia dipuji-puji oleh para penduduk kota dan wajahnya pun terpampang sebagai banner menggantikan baby brand. Scene berpindah di toko pancing sang ayah. Karena kota telah dipenuhi hujan makanan, toko ayahnya pun mulai menjadi sepi pengunjung. Tiba-tiba Earth datang ke rumah Flynn menemuinya. Dia memohon kepada Flynn untuk menjatuhkan makanan di hari ulang tahun anaknya, si Calvin. Awalnya Flynn menolak karena si polisi itu selalu bersikap tidak baik kepada Flynn. Tak lama Flynn mempertimbangkannya karena merasa kasihan kepada Earth. Pagi harinya tiba. Calvin yang baru bangun tidur melihat ke depan jendela kamarnya dan kaget karena banyak sekali ada es krim di luar. Calvin sangat gembira karena itu merupakan hari ulang tahunnya. Ia pun keluar rumah dan bermain dengan teman-temannya.
Semua penduduk sangat gembira karena seluruh kota ditutupi oleh es krim. Sam pun mulai menyiarkannya di TV lagi. Juga mengundang seluruh dunia untuk berkunjung ke kota kecil tersebut. Acara TV itu juga disaksikan oleh para penjuru dunia. Sin berpindah di ruangannya Flynn. Dia berpikir untuk membuat ide yang baru. Kemudian dia mengajak Sam untuk datang. Mereka berdua pun jalan dan ada sebuah jelly pas mereka masuk seperti rumah di dalamnya. Mereka pun bersenang-senang. Everything's made of jello. This piano that also has your face. Belly flop. Hingga Sam membuka rahasianya kalau dulu dia adalah kutu buku. Tumbuhlah benih-benih cinta di sana. Cie. Sin berpindah di restoran. Flynn mengajak ayahnya untuk makan bersamanya. Mereka berbicara tentang kerja keras Flynn di restoran tersebut. Tapi di sini sang ayah malah khawatir tentang yang dilakukan oleh anaknya. Mereka juga berdebat di sana dan sang ayah pun tak lama pergi. Pada saat di jalan pulang, Flynn yang sedang berjalan tiba-tiba dijatuhi oleh makanan yang besar. Flynn yang kebingungan, di sini dia sadar bahwa makanan yang terjatuh ternyata ukurannya bervariasi. Ia pun segera bergegas kembali ke laboratoriumnya. Saat sampai di labnya, dia baru menyadari bahwa alat tersebut sudah sampai di warna kuning. Tiba-tiba Pak Wali Kota datang dan badannya berubah sangat gendut. Di sini Pak Wali Kota berkata bahwa besok adalah hari besar karena orang dari seluruh dunia akan berdatangan. Jadi Flynn dipaksa harus terus menurunkan makanan sesuai keinginan Pak Wali Kota untuk acara besok. Flynn pun terpaksa memencet tombol dan menuruti keinginan Pak Wali Kota. Keesokan harinya tiba. Semua orang dari penjuru dunia tiba di kota Swallow Fall. Mereka datang berbondong-bondong untuk menyaksikan hujan makanan sesungguhnya. Semua orang pun melihat peresmian kota itu yang menjadi wisata hujan makanan. Sayangnya pas peresmian dibuka tiba-tiba ada badai spaghetti menyerang kota tersebut. Mamma mia. Semua orang yang melihat itu pun kaget dan Flynn pun mendatangi labnya untuk menghentikan bencana itu. Lalu mereka semua dihujani makanan-makanan yang sangat besar. Pas Flynn sampai di labnya ternyata ada Pak Wali Kota yang memesan banyak sekali makanan di mesinnya. So tahu juga nih Wali Kota. Flynn pun coba membatalkan pesanan tersebut namun ternyata gagal. Karena parabola untuk perantara ke mesinnya hancur. Di sisi lain, Sam yang ahli cuaca mengumumkan sebuah berita ke seluruh dunia tentang bencana akan datang yang menyerang ke seluruh dunia. Sang ayah yang khawatir mencoba mencari anaknya, si anak malah ngumpet di tong. Flynn curhat ke ayahnya kalau merasa bersalah karena berkat dirinya bencana terjadi. Tanpa banyak basa-basi, sang ayah memberikan jas labnya. Karena hal itu, Flynn menjadi semangat untuk menghentikan bencana tersebut. Flynn pun mulai ke labnya dan merancang ide baru yaitu mobil terbang. Redesigning, virtualizing, cutting, wiring, Help me! test. Find car. Kemudian dia pergi ke tengah kota untuk memberitahu kepada semua warga kota kalau dia akan terbang menuju mesin makanan itu dengan tujuan untuk menghentikan bencana ini. Di saat Flynn mau terbang, ternyata Sam, Manny, Brand bersama juga dengan monyetnya Steve pun ikut terbang bersamanya. Saat di perjalanan, saat mereka mendekati mesin makanan tersebut, mereka sangat kaget kalau mesin itu ditutupi oleh gumpalan makanan sehingga menjadi sangat besar. Banyak juga rintangan yang mendekati mereka.
seperti pizza raksasa yang menyerang mereka. Si Flynn ternyata lupa menutup kaca hingga flash disknya hilang ketiup angin. Akhirnya Flynn terpaksa menelpon ayahnya agar datang ke labnya Flynn. Sang ayah yang mendengar itu memasang muka kaget. Saat sudah mendekati mesin, Flynn, Sam, Brand mencoba untuk masuk ke gumpalan daging tersebut. Mereka mencoba mencari mesin tersebut. Di sana mereka mengalami banyak rintangan. Bahkan anehnya ada ayam panggang yang hidup. Di sini juga Brand dimakan oleh ayam tersebut. Karena Brand kuat, dia bisa mengambil alih tubuh si ayam tersebut. Baby Brent anymore. Scene berpindah di penduduk kota. Dengan paniknya, mereka semua mencoba membuat perahu dari sebuah roti agar mereka bisa kabur dari pulau itu. Terlihat juga pembuangan makanan sudah menumpuk sangat banyak. Karena saking banyaknya, tembok yang menahan itu pun hancur membuat jatuh berserakan ke kota. Earl yang berlari mencoba menyelamatkan anaknya si Calvin. Karena dia berada paling belakang mencoba menyelamatkan dirinya dengan keluarganya. Dia pun terus berlari, untunglah mereka berhasil selamat. Kemudian Earl memimpin semua orang untuk menuju ke selatan melewati badai tersebut. Scene berpindah ke Flynn lagi. Terlihat di sini Brand sedang melawan ayam-ayam tersebut. Lalu ia menemukan jalan menuju mesin, tapi jalan itu seperti duri. Duri tersebut kayak terbuat dari keripik kacang pedas. Dan hanya satu oranglah yang bisa pergi ke sana. Di sini juga saya menjelaskan kalau sampai kita menyentuh keripik itu, kita akan terkena shock anafilastik kayak semacam alergi kacang. Sementara di seluruh dunia mulai hujan makanan raksasa sehingga membuat orang-orang panik. You are about to be crushed by... Bahkan di kantor berita pun tertimpa hujan makanan raksasa. Berlanjut lagi di Flynn. Flynn pun kemudian menuju ke bawah dengan bantuan tali yang ditarik oleh Sam. Karena sedikit terjadinya gempa, hingga membuat Sam tertusuk oleh keripik itu. Sam yang alergi kacang pun kulitnya mulai memerah dan bengkak. Di sini juga Flynn menyuruh Brand untuk membawa Sam kembali ke pesawat. Pas lagi kayak gini, Sam sempat-sempatnya bilang suka ke Flynn. Look, I like you, okay? Like you. Flynn yang tak tega dengan Sam pun menggigit talinya dan sengaja menjatuhkan dirinya. Di sana, Flynn pun berhasil menemukan mesin makanannya. Anehnya, mesin itu seperti hidup, menyadari kalau ada yang masuk ke tempatnya. Di sini, mesin itu mencari Flynn yang bersembunyi. Dengan gagahnya, Flynn mengikat mesin tersebut untuk mengirim kode pembatalan dari handphonenya. Ternyata sang ayah salah mengirim kodenya, malah begini jadinya. Karena tak punya banyak waktu, Sam di sini memutuskan untuk menyemprot spray sepatu waktu kecil dia buat. Dan ketika disemprot, mesin itu pun meledak. Setelah itu, cuaca yang gelap menjadi cerah dan hujan makanan pun berhenti di seluruh dunia. Sam dan yang lainnya pun kembali ke kota dengan selamat, namun tanpa Flynn. Semua orang menanyakan kabar Flynn, mereka pun tampak sedih ketika tahu Flynn tidak ada. Mereka semua berpikir kalau Flynn sudah tewas akibat kena ledakan tadi. Kemudian ada kumpulan burung yang datang ke kota itu. Ternyata dia menyelamatkan Flynn. Semua orang pun bersorak bahagia tentang kembalinya Flynn. Ayahnya pun mendatangi Flynn sampai dia tidak bisa berkata-kata. Hingga Sam membantunya dengan alat penerjemah buatan Flynn. Kemudian mereka berpelukan. Lalu di sini juga Flynn dan Sam saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain.
Kemudian mereka berciuman. Berpindah dengan Pak Wali Kota yang terjebak di tengah lautan dengan kapalnya yang telah dimakan. Dan film ini pun tamat cuy. So guys, menurut kalian filmnya gimana? Coba kalian bayangkan deh guys, kalau beneran ada hujan makanan. Seru nggak ya? Coba komen di bawah ya guys. Oh iya guys, film ini juga terdapat 2 series yang akan dilanjutin dalam waktu dekat ini ya guys. Hingga kesimpulan di dalam video kali ini adalah jangan pernah menyerah walau orang mengatakan apa tentang karya kalian. Yang penting kalian maju terus aja hingga menciptakan Indonesia yang tercinta akan semakin berkembang. Dan gua Zu berserta jajaran oknum-oknum yang terlibat pamit undur diri dari hadapan kalian. And sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Bye bye.